Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Kusuma Bangsa? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini kalian akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi Yulianingsih, yang sebelumnya kalian diajar oleh Ibu itu mata pelajaran koresponden dan sejarah Indonesia ya. Tapi untuk kali ini kalian akan belajar bahasa Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Indonesia bab 1, kalian akan mempelajari tentang teks prosedur ya. Dari kata teks prosedur, kira-kira yang ada di pikiran kalian apa? Teks berarti sebuah wacana atau sebuah uraian. Prosedur berarti sebuah tata cara, sebuah langkah-langkah, sebuah petunjuk, sebuah kalau misalnya masak itu bisa juga sebuah resep ya. Teks prosedur. Jadi teks prosedur di sini nanti akan Ibu jelaskan mengenai instruksi dan informasi dalam teks prosedur, apa saja yang bisa kalian tulis atau buat sehingga menjadi sebuah teks prosedur ya. Sebelum lebih jauh belajar mengenai teks prosedur, Ibu di sini akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri dari teks prosedur ya. Kemudian kalian bisa sambil menyimak dan sambil mengamati PowerPoint yang sudah Ibu buat ya. Di situ ada seorang siswa, kira-kira sedang membuat apa ya? Ada seorang siswa, kira-kira sedang membuat apa tuh? Ya, ada sebuah bahan kemudian disaring. Coba kalian pikirkan. Nah, itu adalah salah satu ya contoh yang bisa dijadikan objek ketika kalian nanti akan membuat teks prosedur. Nah, untuk definisinya atau pengertian dari teks prosedur tersebut adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis dan teratur. Ya, jadi teks prosedur ini adalah sebuah langkah-langkah atau sebuah proses atau sebuah petunjuk atau cara pemakaian ya, cara penggunaan ya. Jadi namanya itu prosedur secara teratur atau sistematis, artinya berurutan ya. Secara sistematis atau teratur itu artinya berurutan, jadi tidak langkah-langkahnya itu loncat-loncat, jadi secara berurutan, yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, dan berikutnya ya. Nah, kemudian dari teks prosedur ini banyak sekali yang bisa kalian nanti akan jadikan objek ya. Bisa berupa resep, bisa juga tentang cara pemakaian dari atau penggunaan komputer, laptop, penggunaan HP ya. Jadi banyak sekali yang bisa nanti kalian jadikan objek dari teks prosedur. Nah, mudah ya. Baru dulu Ibu jelaskan tentang pengertiannya. Selanjutnya bisa kalian lihat PowerPoint di bawahnya, yaitu mengenai ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama yaitu berisikan tentang langkah-langkah. Artinya tahapan-tahapan. Artinya berupa penjelasan-penjelasan. Dari poin 1, kedua, ketiga, dan sampai selesai ya. Jadi tidak mungkin teks prosedur itu disusun tanpa langkah-langkah. Pastinya akan ada satu persatu
sampai teks tersebut selesai. Yang kedua yaitu disusun secara informatif. Artinya apa? Dari teks prosedur tersebut tujuannya adalah menyampaikan informasi. Jadi ada yang ingin kalian sampaikan ketika kalian membuat teks prosedur. Apa sih informasi yang ingin kalian sampaikan? Nah, ya jangan sampai membuat teks prosedur itu tidak ada manfaatnya gitu ya, tidak ada informasi yang ingin disampaikannya, tapi sudah jelas pasti akan ada pesan atau informasi yang disampaikan kepada seorang pembaca. Nah, yang ketiga yaitu cirinya dijelaskan secara terperinci. Jadi memang benar-benar jelas, benar-benar mudah gitu ya untuk dipahami. Ketika kalian menjelaskan itu menggunakan bahasa-bahasanya yang memang mudah untuk dimengerti, untuk dipahami oleh orang yang membacanya. Nah, yang keempat yaitu bersifat objektif ya. Yang keempat yaitu bersifat objektif. Artinya apa? Bersifat objektif itu apa adanya, nyata, tidak boleh dibuat-buat ya. Jelas memang kenyataannya seperti itu. Jadi yang kalian sampaikan juga sama seperti apa yang sudah kalian lakukan. Nah, yang kelima yaitu menggunakan syarat atau pilihan. Artinya apa? Ketika kalian menuliskan sebuah teks prosedur, di situ mungkin ada tips-tips atau ada syarat-syarat. Ya, misal Ibu contohkan, ketika membuat resep sebuah masakan, di dalam teks prosedurnya kalian sisipkan syarat. Ketika merebus telur, agar tidak pecah, maka di air ketika merebus telurnya diberikan garam. Nah, itu sebuah tips ya, sebuah syarat supaya telur ketika dikupasnya itu tidak pecah ya. Ketika dikupasnya tidak pecah, jadi kuningnya tidak terlihat ya. Kemudian yang keenam yaitu kalimatnya jelas, logis dan singkat. Artinya apa? Mudah untuk dipahami, logis itu artinya masuk akal dan singkat. Jadi tidak usah panjang lebar. Ya, singkat, padat, jelas gitu ya, mudah untuk dipahami orang dan mudah untuk dipraktekkan oleh orang lain. Orang lain itu ketika membaca teks prosedur yang kalian buat karena saking mudahnya sehingga ingin langsung dipraktikkan ya. Bagaimana setelah mendengar penjelasan Ibu mengenai pengertian dan ciri-cirinya? Apakah sudah ada yang ingin mencoba untuk mempraktekkan dari teks prosedur yang sudah mempunyai ilmu ya? Misalnya tentang membuat seblak ya. Nah, kalian bisa dibuatkan dalam sebuah teks prosedurnya, langkah-langkahnya ya. Untuk lebih jelasnya lagi di sini Ibu akan jelaskan juga mengenai jenis-jenis dari teks prosedur ya. Masih semangat ya belajar Ibu ya, jangan ngantuk ya, jangan mengantuk ya, masih semangat. Kita lanjutkan untuk jenis-jenis dari teks prosedur ini ada apa saja sih dari jenis-jenisnya ya, semuanya amati ya, ayo jangan pada ngantuk ya, semangat, masih pagi ya. Jenis dari teks prosedur itu yang pertama yaitu menjelaskan tentang proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalnya apa? Contohnya, Ibu memberikan cara, langkah-langkah kepada kalian. Bagaimana sih cara berpidato menggunakan bahasa yang baik dan benar? Nah, langkah-langkahnya sama Ibu dijelaskan. Nah, itu bisa dijadikan sebuah teks prosedur. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Berarti kalau di sekolah itu kalian misalnya tentang cara penggunaan lab ya, cara penggunaannya lab. Bagaimana prosedurnya, peraturannya yang sudah dibuat oleh Bapak Hakim. Kalian mengikuti ya. Ketika memulai masuk lab harus mengaktifkan apa dulu ya. Kemudian ketika selesai juga harus menonaktifkan apa gitu ya. Jadi kalian harus betul-betul mengikuti peraturan yang sudah ada. Di situ ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Ketika kalian memasuki lab,
harus apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, yang ketiga yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya apa? Teks prosedur langkah-langkah yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, kalian akan memberikan sebuah tips kesehatan, ya. Kebiasaan manusia itu misalnya kalian memberikan tips manfaat minum air putih. Karena melihat saat ini banyak sekali di kalangan manusia itu meminum minuman yang soft drink atau minum-minuman yang kemasan ya. Nah, di situ kalian bisa membuatkan sebuah teks, sebuah tips gitu ya, yang berupa langkah-langkah atau manfaat dari minum air putih. Nah, itu ya jenis-jenis dari teks prosedur. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan sebuah teks prosedur ya, tentang resep, tentang penggunaan sebuah alat, kemudian tentang peraturan, tata tertib ya, kemudian penggunaan dari alat elektronik ya. Nah, nanti kalian pasti akan menyukai sekali ya, akan senang sekali ketika belajar dengan ibu, dengan bertatap muka langsung, kita langsung praktekkan ya, pasti akan merasa senang, akan merasa mudah untuk memahaminya ya. Nah, itu ya untuk jenis-jenis dari teks prosedur. Masih sanggup ya untuk yang terakhir, yaitu tahapan-tahapan dalam teks prosedur ya. Ada apa saja sih tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Tahapan-tahapannya dalam teks prosedur itu ditandai dengan adanya kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah ya. Kemudian teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat tersebut memberikan informasi ya. Artinya apa sih Bu kalimat imperatif itu? Artinya kalimat perintah. Jadi kalimat yang menyuruh kepada orang yang ingin melakukan prosedur tersebut dengan menggunakan kata perintah. Contohnya, banyaklah minum air putih karena air putih itu sangat bermanfaat. Nah, itu ya. Atau misalnya dengan menggunakan kata perintah, patuhilah tata tertib di lab. Nah, itu contohnya. Kemudian kalimat deklaratif atau pernyataan berupa ajakan. Contohnya, dengan banyak meminum air putih, tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Nah, itu ya contoh-contohnya mengenai tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Jadi ciri-cirinya di sini juga ada menggunakan kalimat imperatif dan kalimat deklaratif ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai teks prosedur nanti akan Ibu jelaskan. Masih banyak lagi ya, ada kaidah kebahasaannya, ada strukturnya, dan ada juga contoh-contohnya yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, jadi tidak terlalu banyak dulu, yang penting kalian paham tentang pengertian, jenis-jenis dan tahapan-tahapannya ya. Jadi Ibu tidak panjang lebar dulu ya, baru dulu dasar-dasarnya ya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini coba kalian buat ya resumenya atau ringkasannya di buku. Apa saja sih yang sudah kalian pahami dengan melihat video atau dengan menyimak ya, dengan membaca PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan ya. Ibu mohon maaf ya apabila ada kesalahan ketika menyampaikan penjelasan mengenai teks prosedur ya. Ini baru pertemuan yang pertama, nanti akan Ibu lanjutkan untuk pertemuan yang keduanya. Ibu pesan jaga kesehatan ya anak-anak Ibu. Kemudian tetap semangat, tetap belajar walaupun kondisinya sekarang memang sedang pandemi ya. Tetap semangat, tetap belajar. Jangan sampai kalian terlena dengan tidak pernah ke sekolah ya, itu pesan Ibu ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.